Halo semuanya, sekarang kita akan belajar tentang public key kriptografi, khususnya RSA. Sebelum itu kita perlu tahu algoritma extended Euclid untuk menemukan inverse perkalian. Misalnya kita ingin mengetahui inverse dari 5 mod 24. Artinya, kita butuh satu bilangan yang jika dikali dengan 5, lalu dimod dengan 24, hasilnya adalah 1. Ini adalah pseudocode dari algoritma extended Euclid. Terdapat A1, A2, A3 yang di-assign jadi 1, 0, M. Lalu ada B1, B2, B3 yang di-assign jadi 0, 1, B. Kemudian ada key yang merupakan hasil dari A3 dibagi dengan B3. Untuk mempermudah pengerjaannya, kita kerjakan dengan tabel seperti ini. Tabelnya terdiri dari key A1, A2, A3, B1, B2, dan B3 dengan nilai yang ditentukan. M adalah nilai modnya. Kalau dari soal 5 mod 24, maka M adalah 24 dan B adalah 5. Untuk baris pertama pada tabel, lakukan sesuai dengan yang ada pada algoritma. Lalu untuk baris kedua, isi key dengan A3 dibagi B3 dari baris sebelumnya, yaitu 24 dibagi 5. Hasilnya adalah 4, maka isikan 4 pada kolom key. Lalu A1, A2, A3 adalah nilai dari B1, B2, B3 dari baris sebelumnya. Kemudian B1 untuk baris kedua adalah A1 dikurang key kali B1. B2 adalah A2 dikurang key kali B2. Dan B3, A3 dikurang key kali B3. Sehingga diperoleh ini pada baris kedua. Ulangi proses yang sama hingga diperoleh nilai B3 adalah 0 atau 1. Jika nilainya 0, berarti tidak memiliki inverse, dan jika 1, inverse-nya adalah nilai yang ada pada B2, yaitu 5. Jika misalnya ditemukan 1 pada B3 namun bilangan negatif pada B2, maka inverse-nya adalah M tambah B2. Contohnya gini, pada baris terakhir, nilai B1, B2, B3 adalah min 1, min 5, 1. Maka inverse-nya 24 tambah minus 5, yaitu 19. Sekarang kita akan belajar teorema Fermat. A pangkat P kurang 1 sama dengan 1 mod P. Contohnya kita akan mencari nilai dari 7 pangkat 301 mod 16 dengan teorema Fermat. Pertama, temukan dulu A dan P-nya. Karena pada soal yang diminta adalah 7 pangkat 301, maka kita harus mengubah 7 pangkat 15 ini jadi 7 pangkat 301. Caranya adalah ubah menjadi 7 pangkat 15 mod 16 pangkat 20 dikali dengan 7 pangkat 1 mod 16 lalu dimod dengan 16. Pada hasil sebelumnya 7 pangkat 15 mod 16 berdasarkan teorema Fermat hasilnya adalah 1. Tapi 7 pangkat 1 mod 16 tidak ada pada teorema Fermat, jadi hitung secara terpisah. Sehingga diperoleh nilainya adalah 7. Selanjutnya teorema Euler. A pangkat tosian n sama dengan 1 mod n. Tosian adalah jumlah integer positif yang lebih kecil dari n dan relatif prima dengan n. Contohnya kita mau mencari tosian 5. Integer yang relatif prima dengan 5 adalah 1, 2, 3, 4. Jumlahnya 4, maka tosian 5 adalah 4. Contoh lain, tosian 12 adalah 4, yaitu 1, 5, 7, dan 11. Jika n-nya adalah prima, tosian n sama dengan n kurang 1. Jika n bisa diubah menjadi p dan q yang prima, maka
Totient N-nya adalah P kurang 1 kali Q kurang 1. Contohnya, totient 15. 15 dapat diubah menjadi 3 dan 5 yang sama-sama bilangan prima. Maka totient-nya 3 kurang 1 kali 5 kurang 1 sama dengan 8. Kembali ke teorema Euler, A pangkat totient N sama dengan 1 mod N. Contohnya, kita harus menemukan hasil dari 3 pangkat 2000 mod 15 dengan menggunakan teorema Euler. Dari soal, A-nya adalah 3, N-nya adalah 15, dan totient 15 adalah 8. Kita sesuaikan ke formulanya, 3 pangkat 8 mod 15 adalah 1 mod 15. Jadi 3 pangkat 8 ini kita ubah supaya menjadi 3 pangkat 2000. Caranya 3 pangkat 8 mod 15 dipangkatkan lagi dengan 250. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 1. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menemukan primitive root dari sebuah bilangan. Jika nilai order dari sebuah bilangan R sama dengan Vn, maka R-nya adalah primitive root dari bilangan N. Dan kandidat dari primitive root adalah bilangan antara 1 sampai N kurang 1 yang relatif prima dengan bilangan N itu sendiri. Untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh saja. Kita ingin mencari primitive root dari 22. Pertama sekali, kita harus tahu nilai dari Vn-nya. Caranya, 22 kali 1 kurang 1 per 2 kali 1 kurang 1 per 11. 2 dan 11 ini adalah faktor prima dari 22. Jika dicari, hasilnya adalah 10. Jadi V22 adalah 10. Berdasarkan definisi yang tadi, kita harus mencari order dari bilangan apa saja yang hasilnya adalah 10. Langkah selanjutnya, cari kandidat yang akan menjadi primitive root. Artinya, cari bilangan antara 1 sampai 22 yang relatif prima dengan 22. Jadi untuk mencari bilangan yang relatif prima ini, kita tinggal skip bilangan genap dan bilangan 11 yang telah menjadi faktor primanya tadi. Sehingga diperoleh daftar dari bilangan yang relatif prima dengan 22 adalah 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, dan 21. Sekarang kita harus cek satu persatu bilangan yang relatif prima ini untuk menemukan yang mana yang menjadi primitive root-nya. Sebelum itu kita membutuhkan order of element yang ditulis sebagai ORDN. Order of element ini adalah pembagi dari V22 yaitu 10. Jadi ordernya adalah 1, 2, 5, 10. Karena 1, 2, 5, 10 ini adalah bilangan yang menjadi pembagi dari 10. Kita mulai cek satu persatu, mulai dari 3. Kenapa kita nggak perlu cek 1? Karena 1 dipangkatkan dengan berapapun akan menjadi 1. Jadi itu akan kita skip saja. Untuk 3, kita cari 3 pangkat 1-nya 3. 3 pangkat 2 adalah 9. 3 pangkat 5 adalah 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Jadi ditemukan 45. 45 mod 22 adalah 1. Berdasarkan hasil ini, jadi ditemukan order 3 adalah 5. Kenapa 5? Karena hasil dari 3 pangkat 5 lebih kecil dari hasil dari 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 1 sebelumnya. Karena order 3 adalah 5 dan 5 bukan V dari N, maka 3 bukan primitive root. Kemudian kita periksa bilangan selanjutnya yaitu 5. Caranya sama, cari nilai 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, dan 5 pangkat 5.
5 pangkat 1 adalah 5, 5 pangkat 2 adalah 3, dan 5 pangkat 5 adalah 1. Sehingga ditemukan order dari 5 adalah 5. Juga bukan primitive root. Selanjutnya, cari untuk 7. 7 pangkat 1 adalah 7, 7 pangkat 2, 5, 7 pangkat 5, 21, dan 7 pangkat 10 adalah 1. Karena order dari 7 adalah 10, maka 7 adalah primitive root dari 22. Setelah kita menemukan 7, kita perlu tahu primitive root dari 22 itu sebenarnya berapa. Caranya cari V dari V22. Artinya cari V dari 10, yaitu 4. Jadi, primitive root dari 22 itu ada 4 angka. Salah satunya kita sudah menemukan 7. Primitive root itu adalah 7 pangkat K, di mana GCD dari K dan 10 adalah 1. Jadi, K-nya adalah 1, 3, 7, 9. Kita telah menemukan primitive root-nya, yaitu 7, 13, 17, dan 19. Yang terakhir, kita akan membahas algoritma RSA. Ini adalah algoritma RSA-nya. Contohnya, kita ingin menemukan ciphertext jika diketahui P sama dengan 7, Q sama dengan 11, E sama dengan 17, dan M sama dengan 8. Pertama, kita harus mencari nilai N-nya. N adalah P kali Q. 7 kali 11 sama dengan 77. Selanjutnya, cari totient N. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, totient N adalah P kurang 1, Q kurang 1, sehingga totient 77 sama dengan 60. Kemudian hitung nilai D. D adalah inverse E pada mod totient N. Jadi pada soal ini, D-nya adalah inverse dari 17 mod 60. Cari inverse dari 17 di mod 60 dengan menggunakan algoritma yang sudah dibahas tadi, yaitu algoritma extended Euclid, hingga diperoleh inverse-nya. Setelah nilai D-nya diperoleh, kita sudah memiliki kunci public dan kunci private-nya. Kunci public-nya adalah E, N, yaitu 17,77, dan kunci private-nya adalah D, N, yaitu 53,77. Kemudian langkah terakhir, kita dapat mencari ciphertext-nya. Rumusnya M pangkat E mod N. M pada soal adalah 8, lalu E adalah 7. Jadi, ciphertext-nya adalah 8 pangkat 7 mod 77. Demikian video praktikum kali ini. Selamat belajar!